Lihatlah dirimu sekarang. Mau masuk bulan Ramadan. Kita sedang di bulan Sya'ban, di pekan terakhir bulan Sya'ban. Kalau benar kau cinta sama Allah dan kau ingin meraih cinta Allah di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban ini, engkau ya paling tidak ngikutin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan apa? Dengan apa yang beliau kerjakan di bulan Sya'ban. Mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Ahibati fillah. Hidup itu jadi indah dan penuh dengan makna apabila dibalut dengan cinta. Semua akan terasa ringan. Semua akan terasa mudah. Gunung yang menjulang tinggi, yang penuh dengan resiko untuk mendakinya, didaki, walaupun nyawa taruhannya. Lautan dengan ombak dan badai yang menjulang tinggi, bagai gunung yang tinggi pun tidak menjadi halangan buat dia. Kenapa? Karena dia cinta. Kita lihat bagaimana orang tua yang cinta sama anaknya. Terkadang dia harus pergi merantau, bekerja, membanting tulang di siang dan malam hari. Dia harus mengorbankan kesenangan dia untuk kumpul bersama istri dan anak-anaknya. Dia rela tinggal di gubuk, di asrama, di mes yang sangat sederhana sekali. Makan sekedar untuk menegakkan punggungnya. Tidak berpikir kesenangan dan kenyamanan. Dia melakukan semua itu karena cinta. Dan Allah cinta kepada hamba-hambanya. Apabila Allah Azza wa Jalla sudah cinta sama hambanya, semua jadi indah. Semua jadi baik dan benar. Kita semua mengaku cinta kepada Allah. Kita tuh harus cinta sama Allah. Tapi apakah seorang yang mengaku cinta kemudian pengakuan dia diterima? Tidak. Dia harus membuktikan bahwa dia benar-benar mencintai. Allah itu yang memberikan segalanya kepada kita. Segalanya. Hujan tidak akan turun kecuali Allah memperkenankannya. Ikan-ikan di lautan tidak akan bertelur. Tidak akan berkembang biak apabila Allah mengatakan tidak. Manusia tidak akan bisa menghirup oksigen yang katanya gratis, kecuali Allah membolehkan dia menghirupnya. Kita tidak akan dapat melakukan apapun kecuali Allah memperkenankannya untuk kita. Gimana kita nggak cinta sama Allah Azza wa Jalla? Tapi kalau sekedar mengaku, ya semua orang, dia akan mengaku cinta dengan fulan, khususnya kalau ada manfaat yang dia akan dapatkan dari fulan. Ahibati fillah, Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan, idda'a qaumun annahum yuhibbun Allah tabaraka wa ta'ala. Ada satu kaum yang mengaku cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah menurunkan sebuah ayat. Ayat tes cinta. Kita tahu ya, ada alat untuk tes kebohongan. Apa nama alatnya itu ya? Sehingga orang ketahuan nih bohong nih orang nih.
Dan ternyata ada ayat, kalau tadi alat, ternyata ada ayat untuk mengetes cinta. Benar nggak cintamu kepada Allah Azza wa Jalla? Kalau benar bukan hanya di lisan, maka terbukti di perbuatan. Nah, apa kata Allah Azza wa Jalla di surat Ali Imran ayat 31? Nah, silakan kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Subhanallah jemaah. Siapa saja yang mencintai Allah, maka bukti kebenaran cintanya adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau mengaku cinta, engkau buktikan dengan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah akan cinta kepadamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Karena manusia bagaimanapun baiknya dia tetap pelaku dosa. Dan Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Lihatlah dirimu sekarang. Mau masuk bulan Ramadan. Kita sedang di bulan Sya'ban, di pekan terakhir bulan Sya'ban. Kalau benar kau cinta sama Allah dan engkau ingin meraih cinta Allah di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban ini, engkau ya paling tidak ngikutin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Dengan apa yang beliau kerjakan di bulan Sya'ban. Mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Dan Allah akan cinta. Dan Allah tidak pernah ingkar janji. Kalau engkau dicintai sama Allah Azza wa Jalla, kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, "Idza ahabballahu al-'abda nada Jibril." Kalau Allah cinta sama hambanya, Allah akan memanggil Jibril. "Innallaha yuhibbu fulanan fa'ahbibhu." Sesungguhnya Allah cinta kepada fulan, Jibril engkau cintai dia. Fayuhibbuhu Jibril. Maka Jibril, malaikat yang paling mulia, itu mencintai ini orang. Fayunadi Jibril fi ahli sama. Kemudian Jibril menyeru di penghuni langit. Mengatakan kepada mereka, "Innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbu." Sesungguhnya Allah cinta kepada fulan. Fa'ahibbu. Kalian cintai fulan. Bayangin ya. Malaikat-malaikat yang menghuni langit itu, yang jumlahnya tak terhingga, yang langit itu merintih karena beratnya beban yang dia emban dengan banyaknya malaikat yang ada di sana beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka semua cinta kepada fulan. Fayuhibbuhu ahlus sama. Penghuni langit cinta sama dia. Fayudha'u thumma yudha'ul qabulu lahu fil ardi. Kemudian diletakkan, orang ini jadi diterima di muka bumi. Disenengin orang ya, bukan karena syahwatnya, tapi karena perilakunya. Ahibati fillah, di bulan Ramadan, karena Allah cinta kepada hamba-hambanya yang beriman, Allah jadikan kewajiban puasa itu di bulan Ramadan. Beliau alaihissalatu wassalam biasanya memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya. Atakum
Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Pintu-pintu langit dibuka. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Setan-setan dibelenggu. Dan Allah mewajibkan kita puasa. Dari 12 bulan, dari sejak Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dari 12 bulan itu Allah memilih Ramadan secara khusus untuk menjadi bulan puasa. Apa kata Allah di surat Al-Baqarah ayat 183? Nah, kita baca nanti terus kita baca ayat 185. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya Allah, tujuannya agar kamu bertakwa. Dan Allah itu yuhibbul muttaqin. Allah tuh cinta kepada orang-orang yang bertakwa. Maka Allah mengkondisikan manusia agar mereka meniti jalan, menaiki tangga, menuju kepada ketakwaan. Setelah bertakwa, Allah akan cinta sama dia. Kalau bicara dosa, semua berbuat dosa. Maka Allah panggil nih orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Artinya kewajiban puasa ini jangan sampai jadi beban buat kalian. Enggak. Ini udah pernah dilakukan sama orang-orang sebelum kalian dan mereka juga melakukan. Tujuannya apa? Bukan untuk membuat kalian kelaparan. Sampai di beberapa negeri mengatakan orang-orang Islam tuh gimana? Nggak makan, bisa mati nantinya. Beberapa teman yang kerja di Jepang itu dilarang puasa di beberapa perusahaan. Mereka nggak kenal sama puasa. Mereka berpikir nih orang kalau dia nggak makan dari sejak sebelum subuh sampai matahari terbenam, dia akan jadi males, dia akan jadi lemes tubuhnya, kemudian nggak akan bisa maksimal bekerja. Itu yang berpikir urusan kerjaan. Yang kedua, boleh jadi dia sakit nantinya, kita yang tanggung jawab. Padahal sudah 1444 tahun. Karena kewajiban puasa itu di tahun kedua Hijriah. Umat Islam berpuasa di berbagai penjuru dunia. Dan sehat mereka. Mereka dapat menjalankan aktivitas mereka tanpa ada penghalang yang berarti. Dan ketika seorang muslim berpuasa, menahan nafsu perut dan yang di bawah perutnya, Allah akan mengangkat derajat dia. Dan kewajiban puasa ini 1 bulan doang, ayyaman ma'dudat. Enggak. Allah nggak ingin ngerepotin. Dari 12 bulan, 1 bulan yang diwajibkan. Nah, apa kata Allah di surat Al-Baqarah 185? Silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi
فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Allahu Akbar. Yuridullahu bikumul yusra. Allah ingin kemudahan buat kalian. Allah nggak ingin ngerepotin. Dan hendaklah orang puasa itu sampai selesai. Jangan cuma 10 hari puasa. Bolong-bolong puasanya, jangan. Allah ingin kemudahan. Apa nggak cukup 11 bulan kau? Bebas makan minum. Ramadan berhenti. Tapi sebagian orang merasa sangat terbebani dengan Ramadan ini. Ada yang semangat di awal. Masya Allah. Awal Ramadan, puasa dia. Sholat tahajud, sholat tarawih, baca Al-Quran. Tapi dapat 10 hari, dapat 7 hari mulai lemes sudah. Masuk 10 hari terakhir, tambah habis ibadah. Padahal Rasulullah SAW yang kita diperintahkan untuk mengikuti beliau, kalau benar cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla, kana Rasulullah SAW yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairi. Rasulullah SAW di bulan Ramadan bersungguh-sungguh bersemangat yang tidak terjadi di bulan-bulan lainnya. Dan kalau sudah masuk 10 hari terakhir, semakin semangat Nabi SAW. Lebih semangat daripada 10 pertama, 10 pertengahan. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Tentunya berpuasa. Dan beliau mengajarkan bagaimana puasa seorang harus sempurna. Niatnya di malam hari, di siang harinya dia menjaga. Jangan sampai ibadah puasa dia rusak. Baik rusak secara fisiknya atau rusak pahalanya. Ada orang yang Masya Allah, dia jaga mulutnya, dia tidak makan, dia tidak minum, subhanallah. Tapi ternyata dia melakukan tindakan-tindakan yang dimurkai Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi SAW, "Man lam yada' qawla az-zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang ketika dia berpuasa, dia tidak meninggalkan ucapan-ucapan dusta, perbuatan-perbuatan nista, kebohongan, penipuan, riba, apa aja lah. Allah nggak butuh dia ninggalkan makan dan minum. Maka Nabi SAW niat di malam hari, di siang hari dijaga puasanya dari segala yang merusak atau mengurangi pahala puasa.
Nabi SAW membaca Al-Quran, na'am. Beliau bertadarus bersama Jibril. Dan di luar Ramadan, Nabi SAW sholatnya 11 rakaat. Di dalam bulan Ramadan beliau 11 rakaat. Tapi Nabi SAW membolehkan sahabat untuk lebih dari itu. Karena ketika beliau ditanya, kaifa salatul lail? Nabi SAW mengatakan, mathna, mathna. Dua. Fa'idha khasyita al-fajr fa'utir biwahidah. Kalau takut subuh ya sudah witir 1 rakaat. 1 rakaat Nabi SAW. 1 rakaat beliau SAW. Supaya di sini kita mau cinta. Mau dapat cinta Allah, ya ikutin Nabi SAW. Nabi SAW pernah sholat yang bermakmum bersamanya adalah Hudzaifah. Beliau membaca di 1 rakaat pertama surat Al-Baqarah sampai selesai. Surat An-Nisa sampai selesai. Surat Ali Imran sampai selesai. Coba dihitung berapa juz. 1 rakaat. Sedangkan kita melihat di masyarakat, banyak di antara mereka yang melaksanakan sholat tarawih seakan-akan untuk menggugurkan kewajiban saja. Katakan sholat tarawih ini nggak wajib. Engkau nggak sholat nggak apa-apa, tetap sah puasamu. Ini sholat malam, sholat tarawih. Bagaimana kalau engkau ingin dicintai Allah Azza wa Jal, sholatmu yang berkelas, yang berkualitas. Bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Imamnya baca cepat-cepat ketika baca surat, ketika ruku cepat sekali, ketika bangkit, Allahu Akbar. Nabi SAW membaca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran 1 rakaat. Ketika berdiri, ketika rukunya beliau hampir sama dengan berdirinya. Allahu Akbar. Bicara sedekah, Nabi SAW, Masya Allah, di bulan Ramadan tambah rajin bersedekah. Bahkan dikatakan beliau lebih baik daripada angin yang ditiupkan. Kana ajwadan nas. Dan kedermawanan beliau sampai puncaknya di bulan Ramadan ketika bermudarasah bersama Jibril. Beliau menyetorkan bacaan beliau kepada Jibril alaihi salatu wassalam. Berbagi makanan untuk orang-orang yang berbuka. Beliau menganjurkan hal itu. Membaca Al-Quran. Baca Al-Quran. Dengan artinya kalau bisa. Karena Quran ini kalamullah. Kalau engkau cinta sama Allah, bacalah surat cinta dari Dia untukmu. Kemudian untuk mendapatkan hasil yang maksimal, Nabi SAW di 10 hari terakhir beliau iktikaf. Istri-istri Nabi iktikaf. Para sahabat Nabi iktikaf. Ahibati fillah. Jadi untuk mendapatkan cinta Allah itu tolong yang wajib dulu dikerjakan, baru yang sunnah. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, ini hadis qudsi. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan yang lebih aku cintai daripada yang wajib-wajib. Yang aku wajibkan atas dia. Maka kita harus tahu mana yang diperintahkan Allah dan mana yang dibenci sama Allah. Jangan sampai engkau sibuk dengan yang sunnah meninggalkan yang wajib. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan hambaku ini terus mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan, dengan perbuatan-perbuatan yang sunnah, yang anjuran, sampai aku cinta kepada dia. Kata Allah Azza wa Jalla, fa idza ahbabtuhu, kalau aku jadi orang yang dia cintai. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku mencintai dia, kata Allah Azza wa Jalla. Ini kalau Allah cinta sama hambanya, apa yang akan terjadi? Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi. Aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar.
Dia tidak akan mendengar kecuali yang diridhoin Allah Azza wa Jalla. Wa basarahu alladhi yubsiru bih. Aku akan jadi penglihatan yang dengannya dia melihat. Wa yadahu allati yamtishu biha. Akan jadi tangannya yang dengannya dia mengambil, dia berbuat. Wa rijlahu allati yamshi biha. Aku akan jadi kakinya yang dengannya dia melangkah. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu. Fa idza Naam, afwan. Wa in sa'alani la u'tiyanna. Kalau dia minta kepada aku pasti aku kasih. Wala in ista'adzani la u'idhanna. Dia minta tolong sama aku, meminta perlindungan kepada aku akan berikan perlindungan buat dia. Rawahul Bukhari. Bayangin jemaah. Jadi di bulan Ramadan ini, kalau bicara yang wajib, kita akan berpikir ya sudah aku puasa saja. Kan yang wajib puasa. Sholat tarawih nggak wajib, sedekah nggak wajib, baca Quran nggak wajib. Aku pokoknya melaksanakan yang wajib saja. Di sini engkau ingin meraih cinta nggak? Kalau engkau ingin cinta, maka laksanakan yang sunnah-sunnah. Nabi itu udah diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Beliau masih itikaf.